فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita barakallahu fikum masih dalam fusul dari bab yang ke-6 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, "Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal." يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الأولي إلى الركوع. أحسنتم بارك الله فيكم. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين. Dianjurkan bagi setiap yang membaca itu Al-Quran, baik di waktu salat ataukah di luar salat, apabila selesai membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin. Waktu salat atau tidak salat, kapan baca Al-Fatihah dianjurkan membaca amin. Wal ahaditsu as-sahihatu fi dzalika katsiratun masyhurah, dan hadis-hadis yang sahih tentang dianjurkannya hal ini sangat banyak lagi tenar. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ghairal maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin yamuddu bihi sautahu. Aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, lalu beliau mengatakan amin, beliau panjangkan suaranya. Nah, dan hadis ini barakallahu fikum penyebutannya umum, apakah di waktu salat ataukah di luar salat. Adapun barakallahu fikum di waktu salat maka jelas perintah Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan hal ini dianjurkan. Idza qala al-imam amin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam mengatakan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena sesungguhnya siapa saja yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, menunjukkan malaikat juga ikut hadir salat, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu.
Qala al-muallif wa qad qaddamna fil fasli qablahu, dan kami telah dahulukan penyebutan pada pasal sebelum ini, annahu yustahabbu an yufsala baina akhiril fatihati wa baina amin bi saktatin latifatin, bahwasanya dianjurkan untuk memisahkan akhir surat Al-Fatihah dan penyebutan amin dengan diam sejenak, agar tidak disalahpahami bahwasanya amin adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Wa ma'nahu, adapun makna dari kalimat amin, Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Kenapa dikatakan ya Allah kabulkan? Faqih. Karena Al-Fatihah adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, sampai akhir ayat. Ini adalah doa. Maka selesai imam mengatakan waladhdallin, dianjurkan mengatakan amin, yaitu ya Allah kabulkan, agar tidak termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah, tidak tersesat dan juga tidak dimurkai. Wa qila kadzalika falyakun, ada juga yang mengatakan amin artinya demikian hendaklah terwujud. Demikianlah hendaknya yang terwujud. Wa qila if'al, ada juga yang mengatakan makna amin, ya Allah lakukanlah. Nah, wa qila ma'nahu la yaqdiru 'ala hadha ahadun siwak, ada juga yang mengatakan artinya amin tak seorang pun mampu untuk melakukan hal itu kecuali hanya engkau. Nah, dan ini maksudnya hidayatu at-taufiq, hanya Allah tabaraka wa taala. Bahkan orang yang paling mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah orang yang kamu cintai. Dan ayat ini turun pada pamannya beliau alaihi salatu wasallam, yang Nabi alaihi salatu wasallam terus dakwahi sampai akhir hayat. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kata saja. Nantinya aku akan membelamu dengan kalimat ini di hadapan Allah tabaraka wa taala. Tapi barakallahu fikum, pamannya Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat tadi. Lalu turunlah ayat, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nah, wa qila ma'nahu, ada juga yang mengatakan artinya la tukhayyib raja'ana, jangan kamu sia-siakan harapan kami. Wa qila ma'nahu Allahumma aminna bi khair, ya Allah berikanlah kami keamanan dengan kebaikan. Wa qila huwa tabi'ullah ala ibadihi, ada juga yang mengatakan amin adalah cap stempel Allah terhadap hambanya, yaitu cap kami sebagai orang itu yang mendapatkan hidayah, bukan dari orang yang dimurkai, bukan juga orang yang sesat. Yadfa'u bihi anhumul afat, yang dengannya Allah akan menolak dari mereka kejelekan-kejelekan. Wa qila hiya darajatun fil jannah yastahiqquha qailuha, ada juga yang mengatakan amin adalah suatu tingkatan di dalam surga, hanya layak didapatkan oleh orang yang mengatakannya. Wa qila huwa ismun min asma'illahi ta'ala, ada juga yang mengatakan itu adalah nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ankara al-muhaqqiqun wal jamaahiru hadha, adapun para muhaqqiq dan jumhur mayoritas para ulama mengingkari makna ini terakhir, bahwa amin adalah nama Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qila huwa ismun ibrani mu'arraf, ada yang mengatakan ini adalah kata Ibraniyah yang dijadikan sebagai bahasa Arab. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq huwa quwwah lid-du'a, ini adalah kekuatan doa. Wastinzal lirrahmah, dan juga permintaan agar rahmat diturunkan. Wa qila ghairi dzalik, dan ada juga yang mengatakan selain itu. Nah, dan yang paling tenar dan masyhur dan hampir semua yang disebutkan maknanya sama, yaitu Allah kabulkanlah, wujudkanlah apa yang kami minta, karena itu adalah doa. Dan Allah tabaraka wa taala sendiri dalam hadits qudsi mengatakan wali 'abdi ma sa'al. Setelah hamba memuji menyanjung di awal ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara saya dan juga hamba. Wali 'abdi ma sa'al, kata Allah, untuk hambaku apa saja yang dia minta.
Ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka barakallahu fikum, tentunya makna yang paling tepat di sini adalah ya Allah wujudkan, ya Allah kabulkan. Nah, wa fi amin lughat, dan kata amin ada beberapa bahasa, yaitu cara penyebutan. Qala al-ulama afsahuha amin bil mad. Para ulama mengatakan yang paling fasih adalah amin dengan mad dipanjangkan. Bil maddi wa takhfifil mim, dipanjangkan dan diringankan mimnya. Amin, bukan amin, salah. Mimnya tidak ada tasydidnya di situ, ringan. Amin. Wa tsaniyah bil qasr. Bahasa yang kedua dengan pendek, yaitu dibaca dengan pendek. Wa hatani masyhuratan, dan dua bacaan ini yang tenar. Wa tsalitsah amin bil imalah ma'al mad bainahuma, dibaca dengan imalah. Amin, imalah yang huruf ya-nya jadi atau amin. Ini dikatakan imalah, dimiringkan lah harakatnya. Barakallahu fikum, dalam ayat bismillahi majreha, ini bacaan imalah. Bacaan aslinya majereha, tapi dibaca majereha. Baik. Lugah yang ketiga amin bil imalah ma'al maddi bainahuma. Hakaha al-Wahidi an Hamzah wal Kisai. Disebutkan oleh al-Wahidi dari Hamzah dan Kisai. Wal rabi'a bit tasydidil mim ma'al mad. Yang keempat ditekan mimnya dan dipanjangkan. Hakaha al-Wahidi an al-Hasan wal Husain bin Fadl qala wa yuhaqqiqu dhalika ma ruwiya an Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu qala ma'nahu qasidin. Baik. Lugah yang keempat amin. Baik. Qala ma'nahu qasidina nahwa. Makna dari amin dengan ditekan mimnya adalah kami bermaksud kepadamu. Wa anta akram man tukhayyib qasidan, dan kamu adalah lebih mulia min daripada untuk menyia-nyiakan orang yang menginginkanmu. Hada kalamul wahidi wa hadhihi rabi'ah gharibatun jidda, dan yang keempat ini amin sangat asing, artinya beliau tidak setuju. Wa qad 'addaha aktsaru ahli lughah min lahnil awam, bahkan mayoritas ahli bahasa menganggap bahwasanya ditekan amin adalah lahan, penyelenehan bahasanya orang awam, artinya bukan orang-orang yang pantas diikuti. Nah, wa qala jama'atu min ashabina man qalaha fi sholati batalat sholatu. Sebagian daripada Syafi'iyah mengatakan siapa yang mengucapkan amin dalam salat batal salatnya. Karena barakallahu fikum ini sudah keluar dari konteks bahasa. Qala ahli al-Arabiyyah, ahli bahasa Arab berkata, haqquha fil Arabiyyah waqf. Yang pantas untuk kalimat amin dalam bahasa Arab adalah diwakafkan. Li'annaha bimanzilatil aswat, karena ini kedudukannya seperti suara. Fa idza wasalaha fataha an-nuna bi ilqa'i sakinatain. Apabila dia ingin sambung amina, maka hendaknya nunnya di fathah, dikarenakan ketemu dua sukun. Kama futihat fi aina wa kaifa, sebagaimana di fathah pada kata aina dan di fathah kaifa. Walam tuksar li siqalil kasrati ba'da ya, dan tidak di kasrah amini, dikarenakan beratnya huruf kasrah, harakat kasrah setelah huruf ya. Fahada mustasarun ma yata'allaqu bi lafzi amin. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah barakallahu fikum menyebutkan bahwasanya pendek amin ini barakallahu fikum adalah lugah yang keliru. Dan beliau juga menyebutkan bahwa Al-Hafidz An-Nawawi menyebutkannya, tapi barakallahu fikum Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan komentar bahwa itu adalah bahasa yang keliru. Dan beliau menguatkan bahwa yang benar adalah amin tanpa tasydid.
Fahada mukhtasarun ma yata'allaqu bi lafzi amin, dan inilah ringkasan apa yang berkaitan dengan lafaz amin. Wa qad basattu al-qawla fiha bisyawahid wa ziyadati al-aqwali fi kitab tahdhib al-asma'i wal lughat, dan saya telah menyebutkan dengan panjang lebar pembahasan tentang itu dengan mendatangkan syawahid, penguat-penguat dan tambahan-tambahan ucapan dalam kitab tahdhib al-asma'i wal lughat. Qala al-ulama, para ulama berkata, yustahabbu at-ta'minu fi sholati lil-imami wal ma'mumi ma'ah, dianjurkan mengucapkan amin di dalam salat bagi imam dan bersamaan dengan para makmum. Wal munfarid, sebagaimana juga dianjurkan bagi orang yang salat sendiri. Wa yajharu imam wal munfarid bilafzi amin fi salatil jahriyah. Imam, orang yang salat sendiri, mengeraskan ucapan amin apabila salat jahriyah. Waqtalafu fi jahril ma'mum, dan para ulama berselisih apakah para makmum juga mengucapkan amin, yaitu menjaharkannya. Fasahih annahu yajhar, yang benar adalah dikeraskan. Amin juga diucapkan dengan keras oleh para makmum. Wasani la yujhar, pendapat kedua tidak dijaharkan oleh para makmum. Wasalid yajharu in kana jam'an katsiran, yang ketiga adalah dijaharkan apabila jamaahnya banyak. Wa illa fala, kalau sedikit jamaahnya tidak dikeraskan. Wa yakunu ta'minul ma'mum ma ta'minil imam, dan ta'minnya makmum itu bersamaan dengan ta'minnya imam. La qablahu wa la ba'dahu, tidak sebelum imam, tidak juga setelah imam. Jadi diusahakan bersamaan dengan imam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza qala al-imam waladdallin, apabila imam mengatakan waladdallin faqulu amin, maka ucapkan oleh kalian amin. Dan kalimat qulu tentunya barakallahu fikum diucapkan, tidak dilirihkan amin dalam hati, tidak. Sehingga yang rajih adalah pendapat pertama, yaitu makmum, imam juga mengeraskan ucapan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, karena siapa yang menepati ta'minnya dengan ta'minnya para malaikat, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, idza ammana al-imam fa'amminu, adapun ucapan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, maknahu idza arada ta'min, maknanya apabila imam akan mengucapkan amin, yaitu ikutlah mengatakan amin. Walaysa fi sholati mawdi'un yustahabbu an yuqtarana qaulul ma'mumi bi qaulil imam illa fi qaulihi amin, dan tidak ada pada salat suatu tempat yang dianjurkan ucapan imam dibarengi dengan ucapannya makmum kecuali pada ucapan amin. Nah, wa amma al-aqwalul baqiyah fayata'akhkhar qaulul ma'mum, adapun pada ucapan-ucapan zikir-zikir yang lainnya yang diucapkan di waktu salat, maka ucapannya makmum diakhirkan setelah imam. Allahu Akbar, boleh sama-sama imam? Tidak boleh. Idza kabbara fakabbiru, kata Nabi. Innama ju'ila al-imam li'utammu bih. Imam itu diangkat sebagai imam agar kamu ikuti dia. Kalau dia takbir, maka takbir kalian. Bukan maknanya bersamaan. Kenapa? Karena kalimat diikuti artinya setelahnya. Karena tidak seseorang barakallahu fikum dikatakan jalan mengikutinya apabila dia di belakangnya. Adapun kalau jalan di sampingnya maka dikatakan jalan sama-sama. Innama ju'ilal imam yu'tammu bih. Imam itu diangkat sebagai imam agar kalian menjadikannya sebagai imam, yaitu di depan kalian. Imam dikatakan imam diambil dari kata amam dalam bahasa Arab, artinya depan. Kenapa imam ditaruh di depan? Karena diambil dari bahasa Arab amama, artinya depan. Dan seorang imam itu dikedepankan pada setiap perkara kebaikan. Wa ammal aqwalul baqiyah, adapun ucapan-ucapan yang lain, fa yata'akhkharu qaulul ma'mum, maka ucapan makmum itu di belakang, yaitu setelah imam. Nah, dan ini barakallahu fikum ucapan yang sangat jelas. Tidak ada dalam pelaksanaan salat makmum itu bersamaan dengan imam kecuali pada ucapan amin. Kapan seorang makmum menyamai atau berusaha melambungi imam, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti imam, yaitu seperti keledai bodoh.
Dia agak seperti keledai bodoh. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar." Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya bangkit sebelum imam, Allah nantinya akan rubah mukanya seperti keledai. Kata Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian itu dikarenakan perbuatan orang yang mau mendahului imam adalah bagaikan keledai. Mengapa? Bagaimanapun dia berusaha mendahului imam, maka tidak mungkin dia salam duluan. Kecuali dia imam, dia salam. Dia duluan salam. Sehingga barakallahu fikum, uqubah, sanksi dan ganjaran bagi orang yang mendahului imam adalah dirubah oleh Allah wajahnya seperti wajah keledai. Allah musta'an. Ini barakallahu fikum pasal pelengkap dan penyempurna apa yang berkaitan dengan amin. Subhanallah.